Kita akan memulaikan ibadah kita pada hari Minggu ini. Oleh karena itu, mari kita bersatu di situ. Ya Tuhan, kami jemaatmu berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita mengangkat satu pujian, hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing ibadah kita pada hari Minggu ini terdapat dalam Mazmur 100 ayat 2. Berbunyi demikian: beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebelum kita berdoa untuk pengakuan dosa, mari kita membawa suatu pujian, jiwaku terbuka. Oh
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih karena telah memberi penyertaan yang melimpah sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji-Mu. Terima kasih pula karena telah melayakkan kami agar layak di hadapan-Mu, meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tahu. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepada-Mu kami meminta pertolongan. Kami ingin Engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami buat. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa, kembali ke jalan yang benar, dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Dalam nama Tuhan yang besar, kami memohon. Amin. Kita akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dari Daud, nyanyian kerajaan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ji Mahoni. Oleh karena itu, marilah kita mengangkat suatu ujian, berhembuslah Roh Kudus.
Mari kita berdoa, saudara sekalian. Terima kasih Bapa Surgawi atas kasih setia Tuhan kepada kami sampai saat ini. Berkatilah kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kembali berikanlah Roh Kudus bagi kami untuk memahami kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini akan saya baca dari Efesus pasal 4 ayat 31 hingga 32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, di dalam hubungan antar manusia, hubungan antara orang tua dan anak-anak adalah sebuah hubungan yang sangat-sangat istimewa. Secara genetis, seorang anak mewarisi 46 kromosom dari orang tuanya, 23 dari ayahnya, dan 23 dari ibunya. Ini berarti seorang anak keluar dari tubuh orang tuanya. Di luar hubungan orang tua dan anak kandung, tidak ada lagi hubungan yang seistimewa seperti ini. Itu sebabnya di dalam masyarakat orang sering berkata bahwa tidak ada istilah mantan anak. Semua itu menggambarkan betapa istimewanya relasi orang tua dan anak. Akan tetapi saudara sekalian, tidak selamanya hubungan antara orang tua dan anak itu berjalan dengan baik-baik saja. Ada kasus-kasus tertentu di mana ada orang tua yang sangat benci dengan anak-anaknya. Sebaliknya, ada juga anak-anak yang tidak bisa menerima kelakuan dari orang tuanya sendiri. Dahulu ketika masih kecil, saya mempunyai satu tetangga yang mendidik anak-anaknya dengan sangat-sangat keras. Jika anaknya berbuat salah, maka si ayah tidak akan segan-segan untuk memukul, menghajar habis-habisan anaknya dengan gagang sapu yang besar. Akibat dari perilaku sang ayah, maka anak-anak dari keluarga itu yang adalah kawan-kawan saya setiap hari mengutuki ayahnya supaya cepat mati. Saya tidak tahu apakah kawan-kawan saya yang sebaya, yang waktu itu baru beranjak besar, tahu bahwa mengutuki ayahnya adalah sesuatu yang salah. Saya tidak tahu apakah mereka tahu itu. Namun saya bisa mengerti. Mereka berbuat seperti itu adalah karena sang ayah benar-benar keterlaluan. Di dalam hubungan sosial antar manusia, sering terjadi ketidakcocokan di dalam segala bentuk hubungan. Baik itu antara kolega, kawan-kawan sekerja, orang tua dan anak, suami dan istri. Dan sebagai orang Kristen, kita diajari untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah. Nah, menurut saudara, mana yang lebih mudah? Mengampuni rekan-rekan kerja atau kolega yang berbuat salah, atau mengampuni orang tua yang berbuat konyol? Kemungkinannya adalah lebih mudah mengampuni kolega kerja daripada mengampuni orang tua sendiri. Mengapa, saudara? Sebab jarang terjadi ada kasus di mana rekan kerja menimbulkan keguncangan jiwa bagi kawan-kawannya.
Akan tetapi saudara, di dalam banyak kasus, kelakuan seorang ayah atau seorang ibu telah merobek-robek hati anak-anaknya. Lagi pula, kelakuan seorang kolega tidak akan berpengaruh banyak terhadap perasaan kawan-kawannya. Nah, jika kawan saudara melakukan sebuah dosa, katakanlah perselingkuhan, apakah saudara merasa marah kepada orang itu? Jika yang diselingkuhinya bukanlah pasangan saudara, mungkin saudara tidak akan merasa marah kepadanya. Akan tetapi menjadi berbeda jika orang tua kita yang berbuat yang bukan-bukan, maka semua anaknya akan merasa tidak nyaman, gerah, merasa malu, kecewa, dan tidak jarang menjadi sangat-sangat marah. Belakangan ini ada sejumlah orang yang menyampaikan isi hatinya kepada saya sehubungan dengan perilaku orang tua mereka yang dirasakan tidak bisa diterima. Dan kondisi ini menimbulkan masalah dan stres di hadapan banyak orang. Terus kalian, kita semua tahu bahwa anak-anak seharusnya mengasihi orang tua mereka. Tapi ada kalanya kita juga bisa mendapati ada orang tua yang berperangai buruk sehingga anak-anaknya sangat berat menerima kenyataan itu. Alih-alih mengasihi, yang ada malah kebencian terhadap sang orang tua. Sebetulnya banyak orang tua mengingatkan anak-anaknya untuk berhati-hati saat berada di luar rumah. Sebab di luar rumah ada banyak sekali orang-orang jahat yang berpotensi merusakkan kehidupan anak-anak. Ini benar, saudara. Tetapi jangan lupa, kenyataan menunjukkan bahwa lebih banyak anak-anak yang justru rusak di dalam rumahnya sendiri. Rusak karena mendapatkan perlakuan yang tidak tepat, yang menyebabkan luka batin yang besar, dan di dalam banyak kasus yang tidak tersembuhkan seumur hidup dari anak-anak itu. Menurut sejumlah orang yang menyelidiki akan hal ini, seorang anak bisa mengalami luka batin bahkan tatkala masih dalam kandungan ibunya. Di masa kanak-kanak sangat rentan, masa pra-remaja, remaja, ini sangat-sangat riskan. Pemuda bahkan sampai usia dewasa pun seseorang bisa mengalami luka batin. Ketika masih dalam kandungan dan ketika di usia kanak-kanak dan usia pertumbuhan, orang tua menjadi penyumbang terbesar dari kasus luka batin seorang anak. Sedangkan untuk kasus orang dewasa, sebagian besar adalah karena ulah dari pasangan hidupnya ataupun orang jahat yang melakukan tindakan kekerasan kriminal. Nah, seperti apakah tanda-tanda dari orang yang mengalami luka batin? Saya akan memberikan beberapa ciri umum yang menonjol. Nah, silakan saudara mengidentifikasi sendiri apakah hal itu ada di dalam kehidupan saudara. Gejala-gejala umum orang yang mengalami luka batin adalah sangat sensitif terhadap kejadian tertentu. Jika masa lalu saudara pernah mengalami kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadi kegoncangan di dalam batin saudara, maka ingatan saudara akan terikat oleh kejadian itu. Sehingga saudara menjadi sangat-sangat sensitif dengan kejadian seperti itu. Sedikit saja pemicu akan membuka luka emosional saudara. Yang kedua adalah emosi yang sulit terkendali. Seseorang jadi mudah marah, gampang tersinggung dengan orang yang bahkan tidak melakukan kesalahan apapun. Sebuah kesalahan yang sepele sekalipun dari seseorang itu dapat menjadi pemicu marah, benci, dan dendam di dalam diri orang yang luka batin. Ketika ada sebuah luka batin yang telah membusuk, seseorang menjadi mudah mengamuk dan secara tiba-tiba bisa meledak dengan amarah yang tidak terkendali. Ia bisa begitu marah
kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihinya dan yang sebetulnya tidak menyakiti hatinya. Yang ketiga adalah orang yang luka batin sulit untuk mengampuni karena ada rasa benci yang mendalam. Maka sulit bagi orang itu untuk melepaskan pengampunan, apalagi mengasihi orang tertentu. Bahkan ada kasus di mana seseorang yang terluka tidak bisa menerima diri dan membenci dirinya dengan sangat mendalam. Yang keempat adalah orang itu merasa tidak dikasihi. Sangat sulit bagi orang itu untuk melihat dengan jelas, apalagi menyadari kasih dari seseorang, termasuk kasih Tuhan kepadanya. Ia mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya, tetapi sulit bagi dia untuk dapat menerima bahwa ia dikasihi. Seolah-olah ada tembok yang sangat tebal yang menghalangi aliran kasih yang mengalir masuk ke dalam hidupnya. Kelima, orang itu seringkali marah kepada Tuhan. Seseorang yang terluka, jika tidak memahami firman Tuhan dengan baik, mudah sekali baginya untuk menyalahkan Tuhan atas masalah yang pernah dia hadapi. Hal ini biasanya menjadi kepahitan seseorang terhadap Tuhan yang dirasakan bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu, mencegah sesuatu yang buruk menimpa dirinya. Keenam, mudah frustrasi karena mempunyai kekacauan di dalam batinnya. Maka orang yang luka batin mudah sekali menjadi sangat frustrasi atas tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Ketujuh, berkata dengan ketus. Seseorang yang menyimpan banyak rasa sakit akan merasa perlu untuk mengeluarkan rasa sakit di dalam dirinya. Itu sebabnya kadang-kadang muncul perkataan-perkataan yang pedas dan menyakitkan hati seseorang. Dan yang terakhir adalah mempunyai ekspektasi yang berlebihan terhadap orang lain. Dikatakan seseorang yang terluka cenderung untuk menetapkan harapan yang sangat tinggi terhadap orang lain yang ada di sekelilingnya. Ia merasa bahwa orang-orang lain harus memenuhi standar yang sebetulnya tidak realistis dan sulit menahan diri dan sangat tidak toleransi atas kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Dengan berbagai ciri umum itu, kita dapat menyimpulkan betapa beratnya tekanan mental yang dialami oleh seseorang yang batinnya terluka. Khusus bagi orang Kristen, luka batin yang tidak terselesaikan akan membawa efek yang jauh lebih besar daripada orang lainnya. Karena ia menyadari bahwa sebagai orang Kristen, ia tidak boleh berperangai buruk seperti itu. Sebab itu semua tidak memuliakan Tuhan, bahkan berpotensi menimbulkan dosa di hadapan Tuhan. Akan tetapi kenyataannya, dia tidak berdaya dengan kondisi dirinya. Itu sebabnya stres yang dialami oleh orang Kristen yang terluka batinnya menjadi lebih serius daripada orang lain. Rasanya hampir semua orang pernah terluka, meskipun dengan derajat yang berbeda-beda. Orang Kristen yang lahir baru sekalipun, aktivis gereja, bahkan termasuk para rohaniwan, kadang-kadang masih ada yang mengalami luka batin yang belum terselesaikan. Dan karena tingkat kerohanian seseorang dan bimbingan rohani yang diperoleh, maka sebagian orang yang luka batinnya tidak menunjukkan tanda-tanda luka batin di dalam kesehariannya. Tapi sebetulnya dia mengalami luka batin yang belum tersembuhkan. Nah, saudara, apakah saudara memiliki tanda-tanda seseorang yang terluka batinnya? Ini akan membuat saudara sangat menderita, sangat stres menghadapi realita ini. Dan saya yakin setiap orang yang terluka pasti menginginkan kesembuhan. Apa yang harus dilakukan jika
batin seseorang terluka. Ada banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Salah satu hal yang bisa saudara lakukan adalah melakukan self-healing. Menurut Psychology Today, self-healing menjadi upaya yang dilakukan diri sendiri untuk menyembuhkan diri sendiri. Seperti luka di tangan kita, bisa sembuh dengan sendirinya. Begitu pula dengan luka di dalam batin kita. Sebuah penelitian membuktikan bahwa setiap orang mampu menyembuhkan dirinya sendiri sekitar 18 sampai 75%. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengetahui penyebab-penyebab dari luka batin yang dialaminya agar memudahkan dirinya memasuki proses penyembuhan. Nah, guna membebaskan diri dari kepahitan yang berakhirnya akan membebaskan saudara dari stres yang berkepanjangan. Ada beberapa langkah yang perlu saudara-saudara sadari dan lakukan. Yang pertama adalah sadarilah kehendak Allah tentang hubungan antar manusia. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan sehubungan dengan hubungan antar manusia? Tuhan ingin sesama manusia saling mengasihi. Itulah yang menjadi hukum yang kedua setelah hukum yang pertama tentang mengasihi Tuhan. Tuhan menempatkan mengasihi sesama manusia sebagai hukum yang kedua, yang terutama dan yang pertama. Apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan Yesus pernah berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara lihat, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah ide baru tentang mengasihi. Bukan hanya mengasihi orang-orang yang layak untuk dikasihi. Yesus malah menambahkan supaya orang Kristen mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi, yaitu mengasihi musuh-musuhnya. Seperti apa lagi kehendak Allah di dalam hubungan antar manusia? Tuhan ingin umat manusia hidup dalam keadaan damai satu sama lain. Tuhan Yesus pernah mengajarkan sesuatu yang sangat prinsipil. Satu kali Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jika engkau memberikan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat ada sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Nah, setelah berdamai, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu. Di dalam hal ini, bukan berarti Tuhan dinomor dua kan. Yang jelas adalah Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, maka sebaiknya tidak ada urusan dengan manusia yang mengganggu ibadah, ritual, dan sembahyang kita kepada Tuhan. Seperti apa kerinduan Tuhan di dalam hubungan antar manusia? Di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, Tuhan Yesus secara implisit mengajarkan bahwa orang-orang Kristen mesti mempunyai kasih agape. Nah, saudara sekalian, dari 4 bagian firman itu, kini kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hubungan antar manusia. Setiap anak Tuhan mesti berada di dalam kehendak Allah yang istimewa ini. Dan setiap orang Kristen seharusnya benar-benar berada di dalam rancangan ilahi itu. Dan setiap orang Kristen yang berada di dalam rancangan ilahi tersebut, maka secara otomatis akan mengalami pemulihan dari luka-luka batinnya. Sedangkan orang yang memilih untuk tetap di dalam kepahitan adalah orang yang menutup dirinya terhadap kehendak Allah
Dan akibat yang mengikutinya adalah ia akan hidup di dalam kepahitan dan menderita dalam batinnya secara terus-menerus. Jika saudara ingin sembuh dari luka batin, kita menawarkan supaya setiap orang yang terluka untuk melepaskan pengampunan. Terus kalian, bagi orang Kristen, mengampuni orang yang bersalah bukanlah sebuah pilihan, tetapi adalah sebuah keharusan jika saudara dan saya membutuhkan pengampunan dari Allah. So, salah satu syarat untuk menerima pengampunan dari Allah adalah kita terlebih dahulu harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Markus 11 ayat 25. "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Tuhan Allah menghendaki orang Kristen untuk selalu memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Bukan hanya satu kali, dua kali, tetapi selalu, tidak bosan-bosan, tidak kapok-kapok untuk memaafkan orang lain. Lukas 17 ayat 3 dan 4 berkata seperti ini. "Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Itu kata Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Orang Kristen sungguh bersalah kepada Tuhan jika ia tidak bersedia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Setiap orang mempunyai dosa yang besar di hadapan Tuhan. Termasuk kita orang Kristen juga mempunyai dosa yang sangat-sangat besar. Dan Tuhan telah mengampuni dosa kita yang besar. Bagaimana bisa dan bagaimana mungkin kalau dosa kita yang besar telah diampuni oleh Tuhan, kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita? Ingatlah perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius 18 setelah Petrus bertanya tentang berapa kali ia harus mengampuni. Yesus mengatakan, ada seorang raja menemukan seorang hambanya yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu setara dengan 60 juta dinar. Dan upah kerja pada waktu itu sehari sebesar 1 dinar. Itu berarti seseorang yang berhutang 10.000 talenta, ia harus bekerja selama 60 juta hari. 60 juta hari itu setara dengan 164.388 tahun. Bayangkan saudara, setara dengan 2.348 generasi. Jika setiap generasi kita anggap berumur 70 tahun. Dan jika upah pekerja kita setarakan dengan 100.000 rupiah, maka total dari hutang hamba itu adalah
triliun rupiah. Tetapi hamba itu kemudian memohon belas kasihan, memohon raja bersabar, dan berkata dia pasti akan mengembalikan hutangnya. Maka raja itu berbelas kasihan kepadanya dan kemudian menghapuskan semua hutangnya. Dan baru saja dia dibebaskan, ia bertemu dengan hamba yang lain yang adalah kawannya sendiri yang berhutang sebanyak 100 dinar. Ya, kira-kira 10 juta rupiah. Upah kerja selama 3 bulan lebih kurang. Hamba yang hutangnya dibebaskan itu menangkap temannya, mencekek lehernya, dan meminta supaya ia membayar hutangnya. Nah, orang yang berhutang 100 dinar itu bersujud, memohon belas kasihan dan berkata, sabarlah, aku akan mengembalikan hutangku. Persis kata-kata yang diucapkan oleh orang yang pertama tadi. Tapi rupanya hamba yang pertama itu tidak menerima. Tadi memasukkan hamba yang kedua ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Kawan-kawan dari hamba-hamba itu lalu merasa sedih, lantas melaporkannya kepada raja. Raja menjadi sangat murka. Dan raja itu berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Yesus memberikan kesimpulan. Maka Bapamu yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Bahwa dosa orang Kristen telah diampuni oleh Tuhan. Maka orang Kristen harus mengampuni kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan memilih untuk mengampuni, maka sebetulnya orang Kristen mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut. Mengapa? Karena dengan melepaskan pengampunan, maka ia akan mendapatkan kesembuhan dari luka batinnya. Sebagian orang merasa rugi mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Orang itu patut dibenci karena perbuatannya. Tapi sebetulnya melepaskan pengampunan adalah untuk keuntungan dari orang yang dirugikan itu. Ketika kita dirugikan oleh seseorang, sebaiknya kita tidak melakukan sesuatu yang membuat kita jauh lebih rugi lagi. Dan pilihan untuk tidak mengampuni justru akan membawa kita di dalam kerugian yang jauh lebih besar daripada kerugian yang diperbuat oleh seseorang kepada kita. Ada orang berkata kesalahannya terlalu besar, terlalu sakit hatiku. Karena itu sampai mati pun sekali-kali aku tidak akan mengampuni. Saudara sekalian, manusia mungkin tidak akan sanggup mengampuni karena besarnya dosa, karena sakit yang terlalu berat. Tetapi Tuhan akan memampukan barang siapa yang merindukan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tapi sayangnya orang-orang lebih memilih untuk memberi kesempatan, keuntungan kepada iblis. Dari uraian yang mendalam tentang pengampunan, jika ada orang Kristen yang tetap mengeraskan hati, memilih untuk tidak mengampuni, maka seharusnya ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah masih layak ia menjadi murid Kristus? Jika seseorang yang luka batin ingin disembuhkan, maka langkah berikutnya adalah belajar untuk mengasihi orang-orang yang sulit. Mengasihi orang yang baik-baik tidak sulit, saudara.
Tapi justru disinilah letak tantangan untuk menggenapi firman Tuhan. Mengasihi orang-orang yang sulit, tidak layak untuk dikasihi. Benar bahwa kita tidak bisa mengubah sejarah. Dan kita pun tidak bisa mengubah orang-orang yang melukai kita. Siapa kita ini yang mau mengubah seseorang? Jika orang tua yang pernah melukai diri kita tidak sanggup mengubah dirinya, siapa kita yang mau mengubah orang tua kita? Sama seperti kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengubah hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Maka sebetulnya orang tua kita pun butuh roh yang sama yang membuat hidupnya menjadi berubah. Jadi bukan kita yang mengubah orang yang melukai kita. Orang itu, mungkin orang tua kita, butuh Yesus yang akan membuat hidupnya menjadi berubah. Bagaimana caranya mengasihi orang yang sulit? Ini memang sulit, saudara. Sangat-sangat sulit. Tapi dengan menyadari beberapa situasi, akan menolong saudara-saudara untuk belajar mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Menyadari situasi dan kondisi orang tua yang menyakiti kita, sedikit banyak akan membantu kita untuk memaklumi atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Saudara sekalian, di dalam buku Stephen Covey, ia menceritakan ada sebuah peristiwa yang mengubahkan paradigma banyak orang. Di dalam buku itu dikatakan pada suatu hari Minggu yang tenang dan sepi di kereta bawah tanah, sejumlah penumpang duduk dengan santai, ada yang membaca koran, ada yang menutup matanya, ada yang melamun dan sebagainya. Dan tiba-tiba naiklah seorang bapak dengan dua anaknya ke atas kereta itu yang mengubahkan suasana dalam kereta. Si bapak duduk dengan termenung, sementara dua anaknya berlari ke sana kemari, mengganggu orang yang membaca koran, melempar sesuatu dan sebagainya, membuat semua orang merasa gerah, tidak nyaman dengan kondisi itu. Orang-orang mulai mempersalahkan si bapak, mengapa tidak melakukan sesuatu untuk menegur, mendisiplinkan anak-anak yang liar seperti itu. Sang penulis akhirnya memberanikan diri menegur bapak tersebut. Dia berkata, "Tuan, apakah Tuan tidak melihat kelakuan dari anak-anak Tuan yang liar, yang tidak terkendali itu? Semua orang merasa terganggu dengan perbuatannya." Si bapak terbangun dari lamunannya, seakan-akan baru saja menyadari apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Dan bapak itu berkata dengan pelan, "Benar kata Anda, saya mesti mendisiplinkannya. Sebetulnya saya pun tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya tidak tahu apa yang sedang saya pikirkan. Dan saya pun tidak tahu apa yang ada di benak anak-anak itu. Karena kami baru saja mengalami sebuah kehilangan. Anak-anak itu baru saja kehilangan ibunya. Kami baru saja keluar dari rumah sakit tempat ibunya meninggal." Penulis yang tadinya jengkel segera berubah setelah mengetahui apa yang terjadi dengan bapak tersebut dan dua anak laki-lakinya. Penumpang yang lain pun berubah sikapnya. Yang tadinya jengkel sekarang berusaha untuk menghibur anak-anak itu. Saudara sekalian, menyadari apa yang terjadi dengan orang tua yang melukai kita, semoga menolong kita untuk memaklumi dan untuk seterusnya mengampuni dan mengasihinya kembali. Sadarilah bahwa semua orang sebetulnya berada di bawah kendali dosa. Tuhan Yesus pernah berkata, "Barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa." Dan Rasul Paulus menggambarkan di dalam Roma pasal yang ke-7 bagaimana orang-orang yang diperhamba oleh dosa, yaitu orang-orang yang tidak ingin melakukan sesuatu yang buruk, tapi itu yang dia lakukan. Dan orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang baik, namun dia tidak sanggup melakukannya. Paulus mengatakan sebab ada dosa yang diam
di dalam diri orang itu. Nah, saudara sekalian, ketika orang tua melukai kita, jangan lupa saudara, dia juga adalah orang yang berdosa dan barangkali pada waktu itu dia juga sedang dibelenggu oleh dosa. Dia sebetulnya tidak ingin lakukan apa yang dia lakukan, tapi dia tidak berdaya, maka dia lakukan sesuatu yang pada akhirnya melukai anak-anaknya. Kalau itu terjadi, maka sebetulnya tidak mungkin kita berharap bahwa orang tua yang melukai kita itu melakukan sesuatu yang baik, karena memang kenyataannya dia tidak sanggup untuk melakukannya. Sadarilah situasi orang tua kita. Biasanya saudara, orang yang melukai adalah orang yang dilukai. Karena orang yang terluka akan cenderung melukai. Karena itu waspadalah. Apabila dulu saudara merasa dilukai, maka saudara berpotensi besar untuk melukai generasi berikutnya. Dengan kata lain, saudara jadi korban. Dan orang tua saudara pun adalah korban dari perilaku sebelumnya. Sadarilah situasi dari orang tua saudara. Ada anak yang terluka batinnya karena orang tua kandungnya menyerahkan dirinya diadopsi oleh orang lain. Saya tahu anak-anak seperti ini akan sangat-sangat terluka oleh ulah orang tuanya. Dan anak-anak seperti ini akan bertumbuh besar dengan kebencian terhadap orang tuanya yang lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Terlepas dari benar atau tidak benar perilaku orang tua yang berbuat seperti itu. Sebetulnya di dalam pemikiran mereka merasa mempunyai alasan yang sangat kuat untuk merelakan anaknya diambil oleh orang lain. Sekalipun berat, hatinya sakit dan mungkin juga merasa bersalah. Ada orang tua terpaksa menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh orang lain. Karena himpitan ekonomi yang begitu sulit, yang begitu berat. Mereka berpikir, anak yang dilahirkan ini, kalau dirawat sendiri, bisa dipastikan tidak akan mempunyai masa depan. Nah, itu sebabnya sebagian orang tua di dalam sakit yang sangat mendalam akhirnya terpaksa menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh orang lain. Walaupun pahit, mereka merelakan asal si anak mempunyai masa depan. Ada juga orang tua yang menyerahkan anaknya karena tertipu oleh ajaran-ajaran tertentu. Dalam tradisi orang Tionghoa, ada ajaran yang mengatakan ada kalanya antara orang tua dengan anak itu energinya tidak cocok. Ciong akan menimbulkan ketidakharmonisan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ini sebuah ajaran yang konyol, ajaran yang salah, ajaran yang akhirnya memisahkan anak dari orang tua. Tapi orang tua yang tidak mengerti kebenaran, mengira bahwa apa yang dikatakan itu sebuah kebenaran. Itu sebabnya saudara, orang tua akhirnya sangat terpaksa melepaskan anaknya, diambil, diadopsi oleh orang lain. Karena mereka tidak mau anak itu mati karena ciong dengan mereka. Dalam kasus ini, mengapa kedua orang tua menyerahkan anaknya? Jelas, karena ia ingin anaknya hidup dan sejahtera. Nah saudara, jika saudara mempunyai kondisi seperti ini, saya tidak sedang mengorek-ngorek luka di dalam batin saudara. Tapi jika kebetulan saudara mengalami nasib seperti itu, cobalah lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan hanya melihat bahwa orang tua saudara kejam, jahat, tidak bertanggung jawab. Coba saudara bayangkan, sekarang kalau saudara mempunyai anak, tapi karena keadaan sangat-sangat menghimpit,
maka terpaksa saudara melakukan hal yang sama. Apakah saudara tidak menderita juga? Lihatlah sisi yang lain, saudara. Tapi memang menjadi kesulitan bagi semua orang untuk melihat sisi yang baik. Saya akan tunjukkan sesuatu, mari saudara simak dengan baik. Apa yang bisa saudara lihat dari sesuatu yang di tangan saya? Saya yakin dan percaya sebagian besar di antara saudara akan melihat beberapa noda hitam. Dan itu menjadi gejala umum. Orang tertarik dengan sesuatu yang ganjil, yang tidak beres. Berapa banyak di antara saudara yang melihat selembar kertas yang masih banyak sisinya yang tidak dinodai, yang tidak ternoda. Poin saya adalah jangan lagi hanya melihat sisi yang buruk saja. Lihatlah dari sisi yang lain. Saya berharap saudara akan mengerti dan memaklumi situasi yang berat seperti itu yang mungkin pernah orang tua saudara lakukan. Apa yang harus disadari? Terus kalian, ada banyak kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah lantaran tepat seperti kata Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi bagaimana sekarang, saudara sekalian? Saran dari Patricia Limerich, seorang sejarawan, adalah sangat baik. We can change history, but we can change how to understand it. Tidak mungkin mengubah sejarah, tapi kita bisa mengubah cara memahami sejarah itu. Saudara sekalian, Efesus pasal 4 ayat 31-32. Saya bacakan sekali lagi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau ayat-ayat ini dipraktekkan oleh orang-orang Kristen, maka niscaya pahitan sepahit apapun akan terselesaikan, akan sembuh, karena kuat kuasa dari Tuhan yang bekerja di dalam diri orang-orang yang terluka. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Alfred Plummer, seorang teolog dari Inggris, pernah berkata seperti ini. Membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusiawi. Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Dan orang Kristen dituntut untuk mempunyai tabiat ilahi, kasih agape di dalam dirinya. Terus kalian, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mengadopsi natur ilahi dalam hidup kita. Milikilah kasih agape yang akan membuat kita bisa melepaskan pengampunan, yang akan memampukan kita mengasihi orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk dikasihi. Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman Tuhan bagi kami. Mampukan kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Dengan kesembuhan dari luka batin, maka terlepaslah stres, ketegangan yang membelit banyak orang di antara kami. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli kita. Marilah kita bersama-sama dengan umat dari segala masa lalu, masa ini, dan masa yang akan datang, mengaku iman percaya kita melalui pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar, atau dapat juga kita membawa persembahan ke gereja dan diserahkan ke tata usaha setiap hari kerja pada hari Selasa sampai dengan Minggu. Nas persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai dia dimanapun dia berada. Pakai seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja dan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian persembahan, ku bersyukur padamu, oh Yesus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami datang menyerahkan berbagai pergumulan yang terjadi di antara kami ya Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat kepada Presiden kami agar dapat mengendalikan bangsa ini dengan lebih baik lagi ya Bapa. Kami berdoa kiranya kondisi kesehatan yang sulit seperti ini akan segera teratasi. Tahun depan akan ada produksi vaksin secara massal, akan ada vaksin secara massal. Tuhan menolong agar proyek ini berjalan dengan sukses, sehingga
vaksin yang sedang diupayakan itu menjadi jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi yang sulit. Berikanlah tim ekonomi yang dapat bekerja dengan baik, melakukan terobosan yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik lagi ya Bapa. Pekerjaan boleh berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi ya Bapa. Berkatilah setiap orang yang sedang bergumul, jemaat-Mu yang sedang sakit, terbaring lemah, berbelas kasihan ya Bapa. Anugerah-Mu turun berlimpah-limpah dan cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar setiap orang di antara kami. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saat teduh, ibadah kita telah berakhir. Segala puji dan hormat untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin.